الحمد لله العالمين وصوله الكريم ثم إلى أرواح جميع أولياء الإخوان المنجد عن المغاربة ثم إلى أرواح ثم إلى أوصال دار الشيخ الفاتح العبد والكان حتى بوصوله وفوله وشيخ وبلدته ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا بالرجال أجمعين ثم إلى أولياء بهذه البلدة ثم إلى أرواح الحبايب الشرائع ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأخواتنا وأخواتكم خاصة وأخوات المسلمين أجمعين أن الله ترجوهم جميع الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وينفعنا بأسرارهم وينفعنا بأسرارهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وحكمنا معهم في الدين والدنيا والآخرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى بخير الرسل وعافية وعلى هذه النية كلنا صالحة وعلى من يسلك الصالح مثل هذه الجلسة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين وخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها آله وصحبه وسلم. Ini safari dakwah, ya kan, ini untuk dakwah supaya dakwah itu semakin dimajukan. Jangan sampai dakwah itu semakin menurun dimanapun berada. Sering ngulun himbau melalui safari dakwah ini, ayo hidupkan majelis-majelis yang ada di Kampung Pian. Ayo datangi akan guru-guru yang ada di Parak Pian. Ayo sama-sama berparak lawan orang-orang ulama, lawan habaib di tempat-tempat yang apa, di dekat sekitar Pian, tempat tinggal Pian kayak itu nah. Supaya apa? Kita ini sadar bahwasannya keberadaannya ulama, adanya orang-orang soleh, orang-orang alim, adanya habaib itu nikmat dari Allah SWT. Jangan sampai munya kita kada perhatian, kita kada hapun datang ke sidin, kada umpat hadir majelis sidin, kada hapun mengaji lawan sidin, karena dicabut nikmat tersebut oleh Allah SWT. Naudzubillah. Ini janji Allah sudah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukuri, tanda syukur adanya orang alim, adanya ulama, dengan kita umpat duduk belajar mengaji lawan ulama tadi. Adanya habaib disyukuri itu dengan kita umpat juga duduk di majlis-majlis sidin. Adanya orang-orang soleh, tanda syukurnya kita dengan berparak untuk datang dengan orang-orang soleh. Jangan sampai terpaling. Kita untuk urusan dunia saing, perhatiannya luar biasa. Urusan duit, ya kan, biarpun berbulan-bulan orang hutang lawan kita ingat aja. Tapi untuk urusan agama seminggu aja kada ingat lagi umpamanya. Ya kan? Ini yang terjadi. Perhatian itu seharusnya harus ditingkatkan untuk urusan agama, untuk urusan kebaikan, untuk urusan ibadat, untuk urusan kita dalam kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal enggak apa-apa, insyaallah. Sudah bagus. Nah, ya kayak itu. Nah, kada tahu itu. Satu ya. Oh, enggak menambah lagi. Iya. Supaya juga manfaatnya banyak. Jadi gini, disepalakan ya, jika bahasa orang tuh sepalakan pun kita hendak beribadat. Kayak ini nah panitia, warga, jiran, tetangga, langgar, apa nih ngaran tadi? Langgar apa? Dah? Ghafurur Rahim. Oh, ngarannya Ghafurur Rahim. Ya kan, langgarnya luar biasa, ngarannya langgar bagus. Ya, ambil dari Al-Qur'an ngarannya nih, ya kan? Artinya disepalakan pian warga senang yang mengadakan kegiatan ini, masyarakat jiran tetangga langgar ini adalah malam ini sedang panen pahala. Semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau sedikit yang mendengar, ya sedikit juga pahalanya. Orang ikut baca zikir, semakin banyak nangkawa umpat berzikir, semakin banyak pahalanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disepalakan. Alhamdulillah, pian malam ini kita ada rehla safari dakwah. Kita tertibkan program safari dakwah untuk minggu ini di sini. Kemudian pian selajurakan, disepalakan selajur mahaul peringatan, mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diselajurakan juga mahaul alimul allamah, guru kita Kiai Haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani atau Aba Guru Surumpul.
Terus itu, ya kan, seandainya ada niat yang lain-lainnya pun tambahkan lagi kata Bapak. Kenapa? Ini semakin banyak yang diniatkan, semakin banyak pahalanya akan dihitung, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ayo kita sama-sama untuk urusan kebaikan, peringatan Isra dan Mi'raj, untuk urusan dakwah, untuk peringatan Maulid, untuk peringatan Haul, kita harus perhatian. Jangan pernah lagi kita mengatakan, apalagi timbul dalam hati asa hanyaran biar acara pulang biar. Nah, banu ada manusia yang kayak itu. Karena dihabari lawan panitia atau diumumkan dilanggar, kita berapa jar hendak rapat napa bemikratan, mikrot pulang aja. Ngaran mikrot desa tahun sekali aja ya lah. Ada mikratan 2 kali tuh ada. Artinya tuh banu ada muntung nang kayak itu tuh. Kebanyakan muntung nih. Nah, ya kan, ada pun juga yang begitu nanti. Belum lagi nanti kita diminta untuk gotong royong atau apa. Ayo kita saling membantu. Apa yang kita kawak, yang punya tenaganya, yang masih sehat walafiat, yang masih kuat, ayo bantu panitia, bantu warga, masyarakat jirannya. Ayo kita bantu. Dengan gotong royong segala sesuatu yang berat tuh ringan. Semakin banyak manusianya semakin mudah, ya kan? Dan semua yang kita lakukan itu bukan sia-sia, semua ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan saing urusan maksiat. Urusan maksiat jangan biar bertolongan. Urusan dosa jangan bertolongan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau mau bertolongan itu urusan kebaikan. Bersaing-saing untuk membantu itu urusan kebaikan yang bernilai ibadat. Tapi jangan pernah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan bertolongan mendukung orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat untuk kita bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang harus diperhatikan, jangan sampai kebalik, ya kan? Yang terjadi wah ini tidak sedikit manusia akhir zaman ini urusan maksiat laju daripada bukahnya macan. Bukahnya apakah ya kan, pokoknya yang paling laju, ya kan, paling laju kalau untuk urusan maksiat. Urusan ibadat kulir, urusan urusan beribadat ya kan mengantuk, urusan beribadat lapah, urusan beribadat seakan-akan ditutup matanya, telinganya untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada di hadapannya tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah suatu kerugian. Jangan sampai kita kaina menyesal. Ayo tampulu kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampulu kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampulu kita diberikan nikmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampulu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kaina belum tanto. Ya, tahun kaina belum tanto, tapi mudahan panjang umur berataan. Karena ada sedikit nang ini lawan kita duduk di sini terkumpul, ya kan, bisa jadi karena bulik ada nang jionnya, ya kan, andak pian nang berdahulu ulun berdudi kata Bapak, ya kan, atau andak ulun berdudi pian berdahulu kawat juga, tapi kan kita kada tahu ya Allah umur kada berbau nih. Jadi jangan pernah kita merasa kaina. Apa dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Urusan untuk kita urusan dunia, gawilah urusan berusaha, gawilah urusan kehidupan mengejar dunia, bercari, berusaha, berdagang, berhuma, berkabun, apapun itu urusan dunia, maka seakan-akan kalian hidup selama-lamanya. Hari ini kada tuntung, tunda kaina esok aja pulang. Berdagang kau hari ini aku berdagang sesadangi aja berdagangnya, jangan berhimat-himat. Ada orang berdagang siang nggak ada mayu siangnya, malam pada mayu malamnya, sugihnya ada. Ya, urusan dunia berdagang aja, ibadah kada lagi, kada tahu urusan sembahyang, apalagi karena hendak bulan Ramadan ini kada tahu puasa, ya kan, orang puasa seorang tikus lorok. Ya, orang puasa seorang ada tahu makan naik, minum naik kopi di pinggir jalan macam-macam. Malah berdagang nggak pulang. Nang iyanya berwarung.
Awas nih, karena bulan puasa mun ada ya kan tengah hari warung buka ya kan, lalu beliatan benyataan betampa yang modelnya tuh seakan-akan menantang ya kan, kada puasa kada ada supannya buka di depan orang umum, tutup kayak orang kampungnya pembakalnya terutama nih padehi jangan dilihatkan dok. Iya, kenapa? Itu kayak nama orang lain dan itu mulai dosa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku ya Nabi tak ampuni kecuali orang-orang yang berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa tapi terang-terangan. Ya, orang yang kada puasa tahu aja seorang yang kada puasa supan kada makan di depan orang banyak itu kada diampuni Tuhan kan. Awas nih. Ya, nyatakan nang ada puasa nih. Dan kalau puasa beratan insyaallah. Iya, sadang sudah. Jangan tambolo masih ada umur, tambolo jangan madang kaina. Kalau urusan dunia kaina tuntung akan kada bapak. Kaina kawak dilanjutkan esok. Kaina kawak ajak dihabiskan esok. Kaina pun hari ini kada payu, esok pulang dipayuakan. Begitu, ini urusan dunia. Wa mal li akhiratika ka'annaka tamutun ghadan. Tapi kalau urusan akhirat, gawilah urusan akhirat ibadah, urusan kita untuk ibadah kepada Allah, perintah menjalankan perintah Allah, salat, puasa dan lain-lain sebagainya, seakan-akan kalian akan mati esok hari. Jadi mun esok cager mati, kira-kira ya kan dilanggar nih diumumkan ya kan lawan panitia pengumuman esok daftar nang hendak mati nang bengaran Rudi, nang bengaran Tukacil, nang bengaran nenek umpamanya Acil umpamanya ya kan, ini umpamanya aja ibaratnya tuh kira-kira wanilah hendak menunda sembahyang, hendak menunda taubat kita, hendak menunda kita maksiat, kaina aja aku ampihnya wanilah kayak itu mun diumumkan orang kada mungkin wani ya kan, mun kita tahu cagar esok mati. Artinya apa? Urusan akhirat jangan pernah ditunda. Hari ini ada perintah Allah, hari ini ada ibadah yang harus wajib dilaksanakan, laksanakan hari itu juga, jangan tak esok. Itu maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga untuk urusan kita perhatian kita dengan dakwah, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, peringatan menjunjung tinggi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita peringati ini seorang manusia yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling perhatian, yang paling sayang dengan umatnya, yang paling segala-galanya memikirkan umatnya mulai di dunia bahkan sampai ke negeri akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan setengah-setengah. Ya, Nabi itu orang hebat, orang mulia, orang besar. Ya, sehingga apa? Cara kita menghormati dan memuliakannya pun harus dengan cara yang besar, dengan hati yang besar, dengan kelapangan tangan kita, dengan kelapangan waktu kita, segalanya untuk Nabi Muhammad SAW. Begitu. Iya. Jangan urusan dunia aja kita semangat, urusan dangdutan, keyboard ya kan ada disuruh orang iyanya aku nang nyumbang artisnya ya. Iya. Aku kayaknya nang berapa aja sambat ya. Ada nang kayak itu tuh. Tapi hujan dirantau kesini juga. Nah, hujan. Artinya apa? Ayo kita rubah cara berpikir. Kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Dan di antara manusia kita adalah terpilih menjadi umat yang paling termulia di antara umat-umat yang lain karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal ilmi لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم أبدا على حبيبنا خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم عليه والفريقين من عرب ومن
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالأجر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد Maulana Muhammad. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang akan paling perhatian lawan kita di dunia. Mulai beliau hidup, saking perhatiannya apapun dikorbankan, diperjuangkan oleh Nabi demi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi berkorban gasan kita semuanya. Semuanya, hartanya, waktunya, tenaganya, bahkan nyawanya pun untuk demi umat Nabi kita Muhammad SAW. Gasan kita. Iya, Nabi berjuang supaya agama itu sampai lawan kita. Semuanya sudah dikorbankan. Nabi itu sampai diburu orang, hendak sudah dilecehkan orang, dicaci orang, dilempari kotoran, dilempari batu yang berdarah-darah, bahkan mau dibunuh pun tidak sedang. Apa yang sudah kita perjuangkan untuk Nabi? Coba takoni diri kita masing-masing. Adakah sudah? Di dunia Sidin memperhatikan kita dengan berbagai macam yang beliau miliki. Hakun aja Sidin tuh hidup dalam keadaan miskin. Nabi itu dalam keadaan susah, dalam keadaan dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Ya, tapi semua itu tidak menjadi rintangan, sesuatu rintangan yang mengendorkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Itu di dunia dan nanti di akhirat juga. Di akhirat, di dunia sudahnya kita ini merepotkan, ya, sudah kita ini sebanyak menyusahkan Nabi. Di dunia ini sudah sebanyak kita ini diberi segala macam kenyamanan dari Nabi, kenikmatan dari Allah yang diberikan untuk kita ini karena demi Nabi. Diciptakannya alam dunia seisinya ini gasan kita adalah karena Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak cukup itu, nanti di akhirat pun beliau akan memperhatikan kita. Beliau pun sebagaimana disebutkan dalam riwayat, nanti yang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang agung, yang akan diberikan oleh Allah kepada khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keadaan manusia nanti di hari kiamat dalam keadaan susah, dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan masing-masing memikirkan keadaannya karena hendak dihisab oleh Allah, karena hendak ditimbang amal ibadahnya oleh Allah. Dan tidak sedikit dari antara manusia itu yang sudah mendapatkan daripada balasan perbuatannya selagi hidup di dunia, lalu dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Ya kan? Apa yang terjadi yang ketika umat-umat yang lain datang kepada nabi-nabinya untuk meminta bantuan dan pertolongan, bahkan nabi-nabi yang lain-lainnya pun pasrah, tidak bisa memberikan syafaat, atau nabi-nabi tersebut tidak bisa memberikan daripada pertolongan untuk umatnya, kecuali mereka orang-orang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita dengar dalam syair bahwasanya Nabi sering mengucapkan ana laha, ana laha, ana laha.
aku yang akan bisa memberikan syafaat gasan pian-pian berataan gasan umatku untuk orang-orang yang selagi di hidupnya di dunia mengenal aku, yang selagi di dunia mau mendekat kepadaku, yang selagi di dunia mau menjalankan daripada syariat-syariatku Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicari, itu yang nanti dicari, ya kan? Kita sebagai umatnya yang akan diakui sebagai umatnya, bila kita diakui sebagai umatnya selamat. Cuman yang kita khawatirkan jangan sampai ya ada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita punya hendak beribadat, kita hendak taat. Jadi orang takwa itu jangan separuh-paruh, jangan sepalih aja. Takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu menjalankan perintah Allah sepenuhnya, apa saja perintah digawe, ya, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang. Jangan sepalih aja menggawe nang diperintah aja kawa sembahyang puasa yang perintah-perintah nang wajib nang lainnya digawe terus, tapi maksiatnya tetap jalan, tapi umpamanya perbuatan gawean kejahatannya tetap jalan. Ini ngarannya kada takwa. Takwanya separuh aja. Bujur takwa itu nang kayak apa? Perintah digawe, nang dilarang dijauhi. Ya, nang dilarang dijauhi. Dan ini adalah termasuk gawean apa sesuatu yang sulit itu menjalankan yang diperintah itu. Mungkin seberat-beratnya orang menjalankan perintah masih banyak nang kawa. Nang kada kawa, nang banyak orang nang kada lulus itu urusan menjauhi nang dilarang. Ya, ini yang terjadi. Nah, dilarang, ya kan? Urusan kita takwa, menggawe nak diperintah, mungkin bisa dan lain sebagainya. Urusan nak dilarang kadang susah. Dilarang kita minum minuman keras, tetap aja minum. Ya kan? Dilarang kita untuk mabuk, tetap aja mabuk. Dilarang kita bersahung ayam, bersahung aja hari-hari. Dilarang kita untuk umpat betogel-togel, tetap menembak-tembak nomor buntut membuntut, ya, padahal itu gawean setan. Sugihnya kada, bungulnya iya. Sugihnya kada, melaratnya iya. Sugihnya kada, bini kada tak ilanjai, ya kan? Ini yang terjadi, dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu. Itu semua gawean syaitan, ya kan? Urusan minum-minuman keras, menembak adu nasib, nomor-nomor, judi dan lain sebagainya itu ridsun, itu adalah gawian najis nang kotor, itu gawian setan. Siapa yang menandakan? Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu gawian setan tuh maka digawe. Jadi mun ada manusia ompat gawian setan sama lawan setan. Iya, setan itu sudah nyata-nyata disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang kali. Inna syaitana lakum aduun mubin. Setan itu musuh nang nyata, musuh kalian, benyataan, menjerumuskan supaya kita ini terumpat. Setan itu, iblis itu, ya kan, iblis, ya kan, kepalanya setan, pimpinannya setan, itu sudah dilaknat oleh Allah dan berjanji dengan Allah hendak membawai umat manusia, anak cucu Adam, supaya ini berkawan di neraka. Ya, memang kita ini sedang diuji dalam kehidupan di dunia ini. Lawan kita, musuh kita, ya kan, adalah setan dan iblis. Hawa nafsu. Kalau punya kada ada nafsu, kada ada setan, kada ada bisikan was-was dari setan dan iblis, insya Allah beratan jadi orang alim, beratan jadi orang soleh, ya kan? Nemu olah kita ini kena menjadi perhitungan yang menentukan ada manusia itu ahli surga, ahli neraka, itu tergantung kita kawak dan kadaknya melawani daripada setan dan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Sehingga Pak, ayo kita untuk urusan-urusan kebaikan, urusan-urusan kita untuk yang sesuatu demi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu perhatiannya sampai di yaumil qiyamah, nanti kita akan dicari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan celaka orang yang tidak bisa melihat Nabi. Nabi itu Pak, nanti di yaumil qiyamah disiapkan oleh Allah satu tempat yang khusus, singgah sana, yang seandainya semua manusia yang pada mahsyar itu melihat dari jauh pun akan pinandu, itu Nabi kita Muhammad SAW. Selain tempatnya yang luar biasa, Nabi kita cahayanya itu luar biasa. Orang nggak akan bisa kada mungkin ada melihat. Tapi ada hadis Nabi, ujar Nabi, ada kainan yang kada melihat aku.
Ini nangalihnya. Nabi itu bungas, bercahaya, tempatnya paling tinggi nanti di mahsyar, ya kan? Sawat aja ada yang kadang melihat. Sama kayak kisahnya orang tolak ke Makkah tuh, ya kan? Ini kisah nyata rancak sering kita dengar nih. Orang tolak ke Makkah, ya kan? Bayang masuk ke Masjidil Haram di Makkah tuh, Ka'bah nang sing ganalan makan melihat. Ada tuh manusianya. Naudzubillah min dzalik. Celaka nang kayak itu tuh. Ya kan, apa garang sebabnya tak lain dan tak bukan karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Sehingga Nabi bersabda dalam hadisnya apa? Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Neraka wel, celaka dia orang yang tidak bisa melihat aku di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai mata kita ditutup tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada yang bisa kita harapkan kecuali Rasulullah SAW. Nggak ada yang lain. Ya, Al-Quran sudah menyebutkan nanti keadaan di akhir zaman apa? Di yaumil qiyamah itu apa? Al-yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughnihi. Keadaan manusia nanti di hari kiamat itu satu sama lain itu akan berlarian. Yafirrul mar'u min akhihi, antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Bedang sanak tuh ya kada kenal. Sama bedang sanak berdua beading tuh ya kada pinando. Saking dahsyatnya, bingungnya kejadian di hari kiamat. Takutan, ya. Sebedang sanak yang lagi di dunia, apa saja ngarandang sanak, ya kan? Jangan coba-coba ada yang mengganggu pasti, ya kan? Oh itu dang sanak itu ya. Kan nggak itu di dunia, tapi di akhirat beda nanti. Yang dang sanak kita nang kayak apa aja, masing-masing akan memikirkan keadaan dan nasibnya sendiri-sendiri. Satu. Al-yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dan orang tuanya, ibunya serta ayahnya. Kita bisin mama, kita bisin abah di dunia ini kayak apa sayangnya mama kita lawan kita. Mulai diparut kita dikandung, dibawa kemana-mana, ya, digaduh sidin, disayang sidin, dijaga sidin sampai lahir. Setelah lahir terus dirawat, terus diganalakan, terus diperhatikan, terus dijaga, terus jangan sampai kita ini menjadi anak yang susah, menjadi anak yang sakit. Ya, bahasa orang tua itu apalagi mama kita, hakun mama yang garing daripada anak. Hakun mama nang lapar asal anak kanyang. Ya, hakun mama begadang asal anak teguring, biasanya kayak itu orang tua. Lalu kadang sebagian kita yang menjadi anak sudah ganal banu kada ingat lawan jasa orang tua. Ini banyak nih. Ya, satu orang tua bisa mengurus, menjaga, memperhatikan 10 anaknya. Tapi belum tentu 10 anak bisa menjaga satu orang tua. Ayo, di mana bakti kita lawan kuitan? Ya, kuitan kita bahari habis. Ya, semua diperhatikan gasan kita supaya kita nyaman, supaya kita guring nyaman, makan nyaman, supaya kita kanyang, supaya kita kalau guring, akun sidin kada terguring. Lalu sekarang balasan kita, orang tua kita sudah tuha. Apa gerang? Pernahkah kita menakoni kanyang ka sudah sidin, makan ka sidin, bisian beres ka sidin, biiwak juga kah di rumah, berduit juga kah? Pernahkah kita untuk menanyakan itu? Malah sebaliknya wah ini, justru namanya orang tua, biarpun anak-anaknya sudah sukses, anak-anaknya sudah ganal, anak-anaknya sudah tuha, bahasanya sudah dewasa, itu pasti ulun yakin wah ini pun, dan ini yang terjadi dalam diri pribadi ulun, yang lebih berdahulu menakoni keadaan anak adalah orang tua kita daripada kita. Terdahulu sidin kayak apa habar pianak aja. Ya lah. Mudahan berrejeki jar sidin, mudahan lancar usaha, didoakan sidin terus. Cuman kadang kita nggak paham, ya, nggak paham, susah untuk mungkin ketemu, mau berilang, mendatangi, menakoni saja ngalih. Ini yang terjadi. Ayo yang punya orang tua jangan disia-siakan nih, jangan disia-siakan. Ya, orang tua kita luar biasa perhatian lawan kita. Yang punya orang tua jangan disia-siakan, karena itu azimah, ya kan? Itu adalah modal hidup kita. Amun kita hendak dapat ridhonya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kuncinya lawan kuitan, ridhal Rabbi fi ridhal walidain wa suhturullah wa siri suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua.
hati-hati ya. Kalau ketulahan, kuitan itu mengetulahani, lebih mengetulahani daripada wali-wali kutub ya. Kita minta doa itu bahkan lebih afdol kepada kuitan kita, ummah abah kita, daripada minta doa lawan wali kutub ya. Ini sudah jelas itu. Cuman kadang kita ditutup mata kita, hati kita, ditutup telinga kita, seakan-akan orang tua biasa-biasa saja, seakan orang tua tidak mulia, seakan orang tua ya diremehkan ya. Sering kita lihat nih ya kan, anaknya sudah dewasa, udah tua, tapi semua itu tergantung orang tuanya juga melajari. Makanya dia ajari anak itu agama, kayak apa caranya beradab lawan kuitan, lawan orang tua, berakhlak ya. Cium tangan aja, wah ini ngalih benar melihat anak bercium tangan lawan kuitan, ngalih benar. Wah ini anak tuh mencium tangan kuitan, hampir-hampir sudah orang-orang nyajak, nah pun orang-orang nyajak nang kada gengsi apa kalau ini kada paham juga. Padahal kuitan seorang lawan tuan guru makam cium tangan bolak-balik ya. Lawan ulama sampai tersangkut si singut, menangis-nangis dikira menangis kenapa, sekali tersangkut lawan utas tuan guru. Ada juga nang kayak itu. Artinya apa? Ini sebelah terbalik salah, kaitan salah. Amun hendak atau bagus ini apa? Lawan kuitan bagus, lawan kuitan beradab, lawan kuitan bakti, lawan ulama dan orang soleh juga bakti, maka kita akan mendapatkan seluruh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ayo kita jaga. Nanti di hari kiamat orang tua kita yang begitu sayang tadi memperhatikan kita itu juga dalam keadaan susah atau memikirkan keadaannya sendiri-sendiri. Abah kita juga demikian. Semua yang kita cintai, istri kita, suami kita, semua keadaannya itu yaumaidin sya'nun yughnihi. Hari keadaan waktu itu masing-masing memikirkan keadaannya masing-masing, yang dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, dalam keadaan menunggu daripada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering kita diminta untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dalam hisab yang mudah dan ringan. Mudah-mudahan Allah hisab kita dengan hisaban yasira. Mudah-mudahan Allah hisab kita dengan hisab yang ringan. Jadi segala sesuatu yang sudah kita perbuat di kehidupan dunia ini semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga ada doanya juga yang akan minta sama Allah. Karena dalam hadis Nabi itu nanti akan ketika nanti di hari kiamat ada sebagian, yaitu sepertiga umatku, ujar Nabi, yadkhulunal jannata bighairi hisab, akan dimasukkan oleh Allah tanpa dihisab sepertiga daripada umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami termasuk daripada sepertiga umat Nabi Muhammad yang akan dimasukkan surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Semua tergantung keadaan kita di dunia ini. Semua keadaan nanti di hari kiamat itu tergantung kehidupan kita di dunia. Likulli syai'in alamah. Setiap segala sesuatu itu ada cirinya, ada tandanya. Ya, cirinya orang nanti akan bahagia di hari kiamat itu tergantung kita apa ketika hidup di dunia pun dia akan cirinya nanti dia di hari kiamat akan berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Ketika di dunia dia mau ikut berkumpul dengan orang-orang mulia. Cirinya orang yang cagarnya hidup di akhirat nanti menjadi orang yang dekat dengan Nabi. Ketika di dunia dia ketujuh datang di majlis-majlis Nabi Muhammad SAW. Ketika lagi cirinya orang nanti di hari kiamat akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika hidup di dunia dia sering dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kayak kita ini nih, mudah-mudahan insyaallah ya kumpulnya kita dengan ulama, dengan habaib, dengan tuan guru, ini merupakan salah satu ciri. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita kumpul dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita kumpul dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita kumpul dengan para habaib, para zuriyah Nabi Muhammad SAW. Yang mana para zuriyah, para habaib akan dekat dengan datuknya Rasulullah SAW. Sehingga disitulah nanti kita akan mendapatkan syafaat datuknya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi demikian peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah sesuatu tanda syukur kita atas segala sesuatu yang pernah diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini belajar sejarah. Isra dan Mi'raj ini sejarah, mengulang sejarah, mengingat sejarah, membaca sejarah. Sejarah siapa? Nabi kita Muhammad SAW.
sejarah yang luar biasa diabadikan di Al-Quran. Ya, Allah pun mengabadikannya dalam Al-Quran. Ini suatu perjalanan yang bukan biasa, tapi perjalanan luar biasa yang tidak diberikan kecuali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makhluk yang lain mulai zamannya ciptakan seluruh dari alam semesta ini, tidak ada satupun makhluk Allah yang mendapatkan magam, kedudukan, keistimewaan, kekhususan seperti perjalanan Isra dan Mi'raj yang telah dijalankan oleh Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Seduniaan ada lain. Semua makhluk Allah, ya kan, sehingga itulah martabat yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah adalah martabat Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Pangkat yang paling tinggi, sudah paling tinggi, tiada duanya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Iya, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Iya, ibarat kita itu parak lawan orang berpangkat, ya, pangkat dunia. Kita jangan jauh-jauh, bisian kawan Kapolres saja, imungnya bilang apa? Padahal apa ada Kapolres pangkatnya ya, makanya mau Kapolsek, makanya cuman ibaratnya kan tentara apa aja, babinsa aja, apa-apa, ya kan, berkawan lawan aparat, lawan polisi, orang yang berpangkat atau pejabat dunia aja, ya kan, pangkat dunia aja bangganya luar biasa, apalagi kita menjadi orang-orang yang dekat dengan pangkatnya Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak ada duanya. Pangkat tersebut dunia dan akhirat dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita peringati, ayo ingat itu sejarah, ayo kita selalu ingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya kan, saling mengingatkan, adakan peringatan demi peringatan, supaya apa? Dengan peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan pernah kulir, jangan pernah malas untuk kita belajar sejarah, untuk mengenang sejarah, untuk kita mengenang Nabi kita Muhammad SAW. Iya, jangan kulir. Tempulu ada waktu, tempulu hidup, tempulu ada kesempatan, tempulu sehat, tempulu berduit, tambah duit nih. Ya, nak ada berduit ya biar aja. Artinya tuh tampulu, tapi jadi tampulu itu untuk kebaikan, untuk ibadah, jangan disia-siakan. Sehingga kalau kita bisa memposisikan diri kita semacam itu, maka kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Di dunianya bahagia, di akhirat bahagia. Di dunianya dia sukses, di akhirat akan sukses. Karena semua itu demi kita memperingati, membesarkan orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Allah ciptakan dunia seisinya itu sebab siapa? Sebab Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflaka. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, apa kata Allah? Ya Muhammad, kalau bukan karena engkau kada aku ciptakan semua alam semesta ini. Artinya apa? Kita nih mencari dunia. Dunia ini diciptakan oleh Allah karena sebab Nabi. Lalu kita kada pun berparak lawan ampun apa sebab daripada diciptakan dunia. Kada ada harapan dapat dunia. Coba kan lapahnya ya. Jaga orang tuh nangkak saingan mencari dunia, tapi inya kada pernah mengingat lawan Nabi, kada hakun berparak lawan Nabi, kada hakun mengumpati syariat-syariat Nabi, kada hakun menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, kada hakun mengumpati apa yang diajarkan oleh Nabi. Jangan harap dunia akan dekat dengan dia. Jangan harap dia akan menjadi orang yang sukses di dunianya, karena dunia diciptakan hanya karena sebab Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau orang yang mau dekat dengan Nabi, orang yang mau berparak lawan Nabi, orang yang mau cinta dengan Nabi, maka dunia akan didekatkan oleh Allah kepada dia. Lihat orang-orang soleh, seperti kita saat ini juga memperingati haul seorang alimul allamah, ya, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Aba Guru Sekumpul. Orang soleh, alim, ya, mulia dunia wal akhirat. Sugih sidin, sugihnya dunia akhirat, ya, suksesnya dunia akhirat, ya, berhasil menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dekat dengan Nabi. Iya. Gimana ibadah sidin? Gimana taatnya sidin? Bagaimana takwanya beliau? Bagaimana wiritan beliau? Bagaimana salawatnya beliau? Bagaimana bacaan Al-Quran
kecintaannya, bagaimana ibadah-ibadah sunnahnya, menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, semua dilakukan, digawe. Tidak cukup itu, ini ibadah secara zahir, ya kan? Ada ibadah secara sir, ibadah yang dilakukan secara secara tidak zahir, yaitu ibadah di dalam hatinya, yang mana ikatan mahabbahnya, kecintaannya pada Nabi kita Muhammad SAW, dan kecintaannya kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Iya, kan sudah bukan menjadi rahasia umum bahwasannya Aba Guru Sekumpul itulah yang mengenalkan para dzurriyyah Nabi di sekitar kita di Kalimantan ini. Ya, karena beliau betul-betul mahabbah, cinta kepada Nabi, bukan cuma lawan nabinya tapi kepada dzurriyyahnya juga. Gitu kalau mau cinta. Sabda Rasulullah SAW, ahibbullah lima yaghdukum bi min ni'amih wa ahibbuni wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cintai Allah, disuruh nih kita kata Nabi, ujar Nabi, cintai Allah, cintalah kalian kepada Allah, karena Allah yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Wajib kita cinta sama Allah karena Allah memberi kita macam-macam nikmat. Wajib kita untuk cinta sama Allah. Ya, wahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku jar Nabi karena cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulang nih, cintai Nabi karena cinta lawan Allah. Ya, cintailah Nabi karena cinta kepada Allah. Kan begitu. Kemudian apa? Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintalah kepada ahlul baitku, anak cucuku, dzurriyyahku, karena kecintaan kalian kepada aku. Artinya kalau orang ngaku cinta lawan Nabi saja, tidak cinta dengan dzurriyyahnya, itu tidak diterima cintanya, tidak sah cintanya, bohong cintanya. Bahkan naudzubillah, jangan sampai kita dianggap orang yang munafik. Sabda dalam hadis yang lainnya, la yuhibbuna illa mu'minun taqi wa la yubghiduna illa munafikun syahih. Tidaklah mencintai kepada keluargaku, ujar Nabi, ahlul baitku, para dzurriyyahku, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, dan tidaklah membenci daripada dzurriyyahku, memusuhi dzurriyyahku, menghina dzurriyyahku, menzalimi dzurriyyahku, para habaib, para ulama, para ahlul baitnya, kecuali mereka adalah orang-orang yang munafik, yang akan celaka dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan umpatan pun ada membawai untuk benci lawan habaib. Kalau hendak orang membawa kita untuk menzalimi habaib, membenci atau memusuhi para dzurriyyah Rasulullah SAW, awas, katulahan dunia akhirat enak. Ya, karena habaib itu ibarat rantai yang bersambung dengan datuk-datuknya. Satu daripada biji rantai yang digoyang, semua akan bergoyang sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau goyangannya kebaikan, maka kebaikan kita akan bersambung dan diketahui oleh datuk-datuknya sampai Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, kalau goyangannya adalah goyangan kejahatan, kezaliman, ya kan, perbuatan yang menghinakan, memusuhi dan lain sebagainya, maka juga akan sampai kepada datuk-datuknya, sampai kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sehingga harus kita jaga itu. Ya, ayo. Guru Sekumpul, kalau kita mengatakan kita sebagai murid beliau, ya kan, kita pecinta beliau, kita sebagai orang-orang yang muhibbin kepada beliau, jangan cuma sekedar di mulut saja, jangan sekedar di montung saja, jangan sekedar cuma dikeluarkan, dibangga-banggakan untuk mengatasnamakan sebagai pecintanya saja, tapi buktikan dengan apa-apa yang beliau ketuju dan beliau inginkan kita sebagai murid-muridnya. Ya, kenapa? Alamatul mahabbah al-ittiba. Ciri orang cinta itu mengikuti. Oh, Aba Guru Sekumpul bahari itu ketujuh dengan ulama. Kita panggil ya Pak, ketujuh juga kan apa? Ya, oh, Guru Sekumpul bahari itu ketujuh lawan habaib. Cinta luar biasa lawan habaib, cinta lawan ahlul bait. Ya, kada pandang umur, nang tuha kah, nang anom kah, berataan bilangnya beelang lawan sidin. Luar biasa jamuan sidin, penerimaan sidin, saking bahagianya dan senangnya dengan ahlul baitnya Nabi kita Muhammad SAW.
lawan para habaib. Kita pangkai apa? Menuruti juangan ada kan? Atau sepepalih aja? Oh aku nang itunya kada umpat aja, aku nang lain aja, kungul. Ya, mana ada nang kayak itu. Justru magamnya Aba Guru Sekumpul itu dinaikkan oleh Allah, kedudukannya, kealimannya, kesolehannya, kedekatannya dengan Nabi kita Muhammad SAW adalah karena kedekatannya dengan para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Itu, dan itu jalan paling nyaman, paling pintas. Maaf nih, kalau seandainya ada orang ya hendak jadi orang mulia lewat ibaratnya sodakoh ya, atau lewat ibadah puasa, atau lewat ibadah sembahyang tahajud, ada itu jalannya, tapi itu jalan yang susah, jalan yang payah, lapah dahulu kita ya, itu pun kalau diterima oleh Allah. Wingnya itu kada ada sifat-sifat riya, ujub dan lain sebagainya, ya kan? Tapi ada jalan yang nyaman, jalan yang pintas, jalan yang mudah, dan jalan ini adalah yang sudah dilakukan oleh para guru-guru kita yang mereka mendapatkan kecintaan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah dengan melalui cinta para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, bayangkan bian, Imam Syafi'i kurang apa alimnya, kurang apa solehnya, kurang apa ibadatnya, tapi beliau mengatakan dalam salah satu perkataannya apa? Dalam perkataannya apa dalam perkataan Imam Syafi'i? Ya Allah, seandainya mencintai kepada ahlul bait gini, fazal qalbu bi hubbi ashabi kahfin fa kaifa ashqa bi hubbi ali Muhammadin. Beruntung atau selamat, menjadi selamat dan menjadi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ya, seekor anjing yang pernah berteman dengan Ashabul Kahfi. Ya, pernah kan dengan ceritanya Ashabul Kahfi? Di antara Ashabul Kahfi itu ada seekor bukan manusia, anjing. Anjing ini adalah binatang yang diciptakan oleh Allah ya, zahirnya sudah takdirnya menjadi binatang yang najis, najisnya pun najis mughalladzah, tapi berkawan lawan Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi ini orang-orang soleh, orang-orang baik. Ada yang sebagian menyebutkan, ada sebagian adalah menyatakan Ashabul Kahfi ini bagian dari Nabi, ada juga. Tapi sebagian menyatakan kebanyakan adalah orang soleh. Ya, fitnatun amanu birabbihim. Ya, sekelompok anak-anak muda yang beriman kepada Allah, melarikan diri daripada kejaran daripada penguasa yang zalim untuk menyelamatkan imannya, lalu buka lari dari kejaran daripada orang-orang zalim, bersembunyi di gua. Seekor keempat anjingnya Ashabul Kahfi ini itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya kan, di antara Ashabul Kahfi ini termasuk anjingnya adalah penghuni surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang betul itu riwayat bahwasanya anjing Ashabul Kahfi itu termasuk salah satu anjing yang berada di surga. Masya Allah, luar biasa ya. Ini terjadi terhadap anjing yang berkawan dengan orang soleh. Fakaifa ashqa bi hubbi ali Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anjing menjadi selamat, menjadi bahagia, menjadi beruntung dengan sebab berkawan dan cintanya lawan orang-orang Ashabul Kahfi. Lalu jadi Imam Syafi'i apa? Lalu bagaimana aku akan celaka dengan kecintaanku, kedekatanku dengan daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkawan lawan anjing aja selamat. Ya, anjing berkawan lawan orang soleh selamat, apalagi kita manusia nang mencintai para ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Aba Guru Sekumpul ini ngomong semacam ini di depan halayak banyak, di majelis-majelis sidin. Ya, dimusuhi orang. Oh iya, enggak sedikit. Napa itu jar? Bahasa membaharinya masih orang kada ketujuan Aba Guru Sekumpul mengyosidin jaini aja. Ya, napa itu jaini jar, cari kuha aja nah. Memandir anu habaib aja, memuja-muji habaib, dzurriyyah para habaib, ya kan? Itu dikaitkan sudah itu. Ya, karena kada sedikit, kada seekong dua ekong mendatangi, datang di mana ikan anu kayak itu aja. Datang di mana dalilnya aja, macam-macam diajak orang debat sudahnya tak. Macam-macam, ya kan? Dan ini memang tantangannya begitu. Ya, kita menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar, yang baik, pasti ada yang akan terjadi. Iya,
nang hak tuh, jangankan kita, Nabi itu loh kurang apa? Ya, Nabi itu kurang bagus napa? Akhlaknya, semuanya, takwanya, ibadahnya, sempurnanya, kegantengannya, fisiknya, zahirnya maupun batinnya, tapi tetap ada aja musuhnya. Apalagi kita. Begitu juga Abu Hurairah kumpul, dimusuhi orang. Nah, Sidin Tata kada ampeh menyampaikan bagaimana fadail ahlul bait Nabi kita Muhammad SAW, sehingga sekalimantanan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, wah ini ada berataan tahu dan kenal siapa dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Ya, dan ini semakin diangkat magamnya, semakin tinggi. Ya, beliau semakin diangkat magamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pangkatnya dijadikan wali min auliyaillah. Jadi alimul allamah, al-arif billah. Iya, ini beliau. Wah, ini Bang adakah? Wah, ini Bang adakah yang mengaku murid guru sekumpul? Ya, yang mengaku dia pecinta guru sekumpul, terutama dari kalangan ulamanya, tuan gurunya, wani garang setiap majelis menyampaikan tentang ahlul bait. Adakah? Hah? Oh, kenapa dia mau akan buan Habibnya benar? Memandir kayak itu ya. Kenyamanan Habibnya jadi puji-puji. Itu orang nggak paham, itu orang bungul-bungul pintar. Habaib ini kada dimuliakan udah mulia. Kenapa kita suruh muliakan? Supaya seorang dapat kemuliaan. Itu menhabaib itu hendak diapakan ngejak ibarat emas di pulau licak ahigen tetap emas. Ya, dengarkan dok. Iya, banu bedale kayak itu menyamani Habibnya bener aja kayak itu. Kenapa kayak itu? Silahkan, nggak apa-apa. Semakin dia tidak membuka tentang ahlul bait, jangan salahkan dia tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya. Ya, karena itu sesuatu yang memang harus disampaikan, nggak pakai sampaikan, sehingga wah ini tidak sedikit habaib yang menyampaikan. Karena guru-gurunya nggak ada yang berani ngomong. Habaib ya kan yang menyampaikan supaya apa? Supaya orang-orang yang jabat, orang-orang yang bukan habaib ini tidak sampai kelewatan daripada fadail untuk kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya pian ini jangan sampai jadi orang merugi. Cinta pian lawan habaib itu menjadikan pian akan dicintai oleh datuknya Rasulullah SAW. Cara paling nyaman sudah itu, mun pian sembahyang sujud sampai pecah kepala belum tentu dapat cintanya Nabi. Ya. Tapi kalau dengan kita cinta dengan ahlul bait, ya kan, itu sudah nas Al-Quran dan hadis, dan itu adalah permintaan Allah untuk mengatakan dari kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Qul la as'alukum alaihi ajrah illa al-mawaddata fil qurba." Tidak minta balasan apa-apa Nabi, ujian Nabi hanya supaya kalian untuk mencintai, selalu mencintai daripada kerabat-kerabatku, kerabat yaitu para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Abu Hurairah kumpul, begitu beliau, begitulah apa yang menyebabkan beliau mendapatkan magam semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sekali dua kali dalam tausiah sidin, ya, baik anti halayak orang banyak di majelis sidin yang menyampaikan bagaimana perjumpaan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau ketemu Nabi itu berarti betul-betul tidak mungkin orang yang dicintai lawan Nabi. Paham? Kalau kita nggak dicintai Nabi, wajar saja nggak pernah ketemu Nabi. Kita susah untuk mimpi aja susah, apalagi ketemu secara langsung. Tapi mudah-mudahan kalau kita terus ya kan ada niat dan tujuan yang benar, hati kita tanamkan cinta betul-betul rindu dengan Nabi, insya Allah kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah diantara daripada bagaimana kisah daripada orang saleh, alimul allamah, al-arif billah, Kiai Haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Kita bacakan sedikit daripada manakibnya, yang mana karena kita niatkan malam ini menghaul sidin juga. Dan kemudian perlu digarisbawahi, kenapa garang kita menghaul? Ya, kita menghauli nih karena baca tahlil, ya, karena baca doa. Di dalam doa, dalam tahlil itu ada kita menghadiahi kesan orang yang dihauli. Kemudian ada doanya itu diantaranya apa? Kita mintakan ampun, ya, untuk guru-guru kita nih.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, ada sebagian kan berpikir, oh berarti guru kita ini bisi dosa kajar, ya kan? Kada kayak itu maksudnya, ya kan? Karena doa itu tebulik gasan kita. Dalam riwayat hadis juga ada menyatakan apa? Siapa yang mendoakan orang yang sudah pasti mendapatkan ampunan Allah, orang-orang yang sudah mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang sudah mendapatkan daripada kedudukan, daripada kenikmatan dari Allah di akhirat, orang alim, orang-orang soleh, para wali, lalu kita doakan, itu doanya pengampunannya akan kembali ke kita yang orang yang penuh dosa. Kayak itu. Jadi boleh kesan kita, doa itu kesan kita seorang, sama kayak tadi cinta lawan haba itu terbulik ke seorang jua. Al-Quran pun sudah menyatakan, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Setiap yang kalian gawe dari gawean yang kebaikan itu akan kembali ke diri kalian sendiri, kata Allah. Keuntungannya itu gasan kita yang berbuat baik, bukan gasan orang yang kita berbuat baiki. Iya, kita bahagia lawan orang. Seandainya nih bahagia memberi duit 100 juta, ya kan? Mun orang secara dohir mau nyamannya aja, menyamani orang yang diberi duit 100 juta itu kada. Sebujurnya itu kebaikannya terbuli lawan seorang juga. Karena duit hadiah yang kita berikan itu berarti cagarnya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita memuliakan ulama, tuan guru. Oh, kenapa dimuliakan tuan guru? Ya, supaya kita dimuliakan oleh Allah. Supaya kenapa kita cinta dengan orang-orang soleh? Supaya kita mendapatkan cintaan daripada orang soleh atau kecintaan Allah. Tak boleh gasan kita seorang. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, berbuat sesuatu yang tidak baik, tak boleh lawan seorang jua. Ya, sebagaimana kita menanam, seperti itulah kita akan memutik hasilnya. Ya, apa nan ditanam itu nan diputik. Menanam bane tumbuhnya juga, ya kan? Menanam jagung tumbuhnya jagung, menanam pisang tumbuhnya pisang. Kada mau tumbuh yang lain dok. Jadi semua ini tergantung daripada kehidupan kita di dunia, maka ini akan menjadi bagaimana nanti gambaran hidup kita di akhirat di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Berikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan di sisa umur kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan dengan berkat bulan Rajab yang mulia ini, sebagaimana Allah muliakan Nabi kita dengan Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan hidup kita dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat maqam kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Isra dan Mi'raj ini, di bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dunia dan akhirat. Dirubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang ahli taat, yang ahli ibadah, yang ahli untuk bertaqarrub, untuk dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya kita ahli maksiat, mudah-mudahan diganti menjadi orang yang ahli taat. Yang asalnya kita tidak mau ibadah, malas untuk ibadah, menjadi orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita asalnya tidak cinta dengan orang-orang soleh, mudah-mudahan dicintakan kepada orang-orang yang soleh, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah, menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkah bulan Rajab yang mulia ini, Allah berkahi daripada rumah tangga kita, Allah berkahi kampung kita, Allah berkahi semua usaha-usaha kita, Allah berkahi dalam rezeki-rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah berkahi dzurriyyah keturunan kita. Jadikan dzurriyyah kita anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya, yang bisa dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Diselamatkan mereka dari segala macam fitnah di akhir zaman, dijauhkan dari perbuatan zina, dijauhkan dari perbuatan maksiat, dijauhkan dari minuman keras, dijauhkan daripada perjudian, dijauhkan daripada segala yang memabukkan, dijauhkan dari segala obat-obatan, dijauhkan daripada pergaulan bebas. Dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, yang alim dan alimah,
ya ahli taat pada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dirubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan iman dan Islam kita, menambahkan iman dan Islam kita, menjagakan iman dan Islam kita sampai di akhir usia kita, sampai di akhir umur kita, sampai di akhir daripada Allah menakdirkan kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال والإيال إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. حق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله
عني من الأنبياء والمرسلين والقرابة والتابعين يوم الدين ثم إلى أرواح المحققين ولأولياء الكون مقدم محمد بن علي باع شبيك والبكي مكلم والمعلم عن جاب ممتاز الأبدال أجمع لي بهذه البلدة ثم إلا أجمع لي بهذه البنجري ثم إلى صلى العلم حجته إلى أرواحه جميع أجمعين ثم إلى أرواح المحبة والسنين والهدى الخير خصوصا لأروه سقب إلى أرجن ثم إلى أرجن ثم إلى رهاني بن إلى ريبة بن قسي ثم إلى روي الناس بن قسي ثم إلى روي عبد الغفار بن قسي ساسي قسي يعني ثم إلى روي ست عمنا بن ساسي ثم إلى روي إناس بن ساسي ثم إلى عبد الغفار بن ساسي وأنت تعلم بأسمائهم ثم إلى روي تهالوس بن رشيد ثم إلى روي تعلوس بنت عمر ثم إلى مسران بن أنين ثم إلى روي سورياني بن جهرية ثم إلى روي بسرا بن جبيدة ثم إلى روح ست زهرة بنت مخرن ثم إلى روح مخرن بن مخرن ثم إلى روح جسانية بن لماء ثم إلى روح درماوي بن لوط ثم إلى روح ستي هجرية بنت إباد ثم إلى المكري بن مسيطة ثم إلى سهر بن أنين ثم إلى روح أسموري بن كرسني ثم إلى روح أحمد سيوطي بن سركية ثم إلى ريه سبري بن سركيا ثم إلى ريه جبيدة بنت إسيه ثم إلى ريه أبي بن بجوي ثم إلى ريه مسرم بن أولول ثم إلى ريه بسري بن سمسية ثم إلى ريه بهرود بن هشم ثم إلى ريه درهم بن درجة ثم إلى ريه مقرن بن نووي ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم خاصة وأموات المسلمين أجمعين عوز اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل النور يسعد بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.